Perkenalkan, nama saya Lintang Gracio dengan NIM 80 2022 dari kelas Psikologi Forensik, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Joseph Putra Diperdiuta Soit dengan NIM 80 2022 091. Jadi hari ini kami akan mengobrol tentang sesuatu yang dianggap biasa aja, padahal penting banget, tentang peran gender dan kekerasan seksual. Betul sekali. Banyak dari kita yang tumbuh dengan aturan tak tertulis soal jadi laki-laki harus begini, jadi perempuan harus begitu. Nah, aturan ini kadang justru jadi akar masalah loh. Kita masuk ke yang pertama, yaitu peran gender laki-laki. Sejak kecil, laki-laki itu sering diajari untuk kuat, tidak boleh menangis, harus jadi pemimpin, dan apalagi laki-laki itu dianggap agresif supaya jantan. Padahal ini cuma konstruksi sosial, bukan aturan baku. Laki-laki juga boleh kok punya perasaan, boleh menangis, boleh lembut. Masalahnya, kalau nilai ini harus mendominasi tanpa dikritisi, bisa berkembang jadi sikap yang menganggap wajar untuk mengontrol atau memaksakan kehendak ke orang lain, termasuk dalam relasi dengan perempuan. Jadi penting untuk mengajarkan laki-laki bahwa kekuatan sejati itu bukan soal mendominasi, tapi soal menghargai orang lain. Perempuan sejak kecil sering diajari untuk menurut, jangan banyak bicara, jaga sikap supaya tidak dianggap genit, bahkan disalahkan duluan kalau terjadi sesuatu. Hal ini yang membuat banyak korban kekerasan seksual takut bersuara. Mereka khawatir disalahkan, kenapa pakai baju begitu, kenapa keluar malam-malam. Padahal apapun pilihan pakaian atau aktivitas seseorang, itu bukan alasan untuk melakukan kekerasan. Tanggung jawab selalu ada di pihak pelaku, bukan korban. Perempuan juga berhak merasa aman, bersuara, dan dipercaya. Makin paham. Kita bahas jenis-jenis kekerasan seksual. Setidaknya ada 3 bentuk utama. Yang pertama itu ada kekerasan verbal. Misalnya komentar seksual yang tidak diinginkan, siulan, atau candaan-candaan seksual yang bikin orang lain tuh risih gitu. Terus yang kedua itu ada kekerasan fisik. Mulai dari sentuhan tanpa izin, pelecehan, bahkan sampai pemaksaan berhubungan seksual gitu. Terus yang terakhir atau yang ketiga itu ada kekerasan via digital atau via online, seperti mengirim pesan atau gambar seksual tanpa izin, juga menyebarkan foto atau video pribadi orang lain, terus juga meminta konten seksual secara paksa lewat media sosial. Nah, semua bentuk-bentuk ini sama-sama serius, tidak ada yang sepele, tidak ada yang lebih rendah, sama-sama serius. Karena tidak hanya menimbulkan luka fisik, tapi juga bisa merusak mental seseorang, bahkan membuat orang itu sampai trauma. Efek yang ditimbulkan juga sangat besar. Secara emosional, korban bisa merasa cemas, takut, malu, bahkan trauma berkepanjangan. Secara sosial, korban kadang menarik diri dari lingkungan, sulit percaya pada orang lain, ataupun sering merasa terisolasi. Hal ini bisa berdampak ke kehidupan sehari-hari, sulit untuk fokus belajar atau bekerja, hubungan dengan keluarga dan teman jadi terganggu, dan hal itu membuat dukungan dari orang sekitar menjadi sangat penting. Kita perlu untuk tidak menghakimi, tapi mendengarkan dan mempercayai. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri, hargai peran gender, tanpa stereotip, dan tolak segala bentuk kekerasan seksual, baik itu verbal, fisik, maupun itu digital. Kalau kamu atau orang di sekitarmu mengalami hal ini, jangan ragu untuk bicara ke orang yang dipercaya atau layanan bantuan yang ada. Jadi, tentang kekerasan seksual itu pemahamannya bagaimana? Mari kita bahas lebih lanjut yuk. Menurut WHO, kekerasan seksual adalah segala tindakan atau upaya untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang menyasar seksualitas seseorang menggunakan paksaan. Siapapun pelakunya atau apapun hubungannya dengan korban dan dimanapun kejadiannya. Kekerasan seksual ini bentuknya luas, mulai dari perkosaan, percobaan perkosaan, sentuhan seksual yang tidak diinginkan, sampai kekerasan seksual tanpa kontak fisik sekalipun. Data Komnas Perempuan mencatat total sekitar 24.472 kasus laporan terkait kekerasan seksual sepanjang tahun 2025.
Laporan yang paling mendominasi adalah justru terkait kekerasan seksual berbasis elektronik atau online. Hal ini mengidentifikasikan bahwa semakin intensif kita menggunakan teknologi atau media sosial, hal ini juga semakin tinggi risiko kekerasan berbasis digital. Terus, kenapa sih kekerasan seksual ini bisa terjadi? Menurut penelitian, ada 3 variabel utama. Yang pertama adalah karena adanya kekuasaan, terus struktur sosial, dan tujuan kekuasaan. Ketiga faktor ini, kalau digabung, bisa memicu niat melakukan kekerasan seksual. Jadi, bukan cuma soal pelakunya jahat, tapi juga soal lingkungan sosial, dan budaya yang memperkuat ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Ditambah lagi, rendahnya nilai edukasi seksualitas dan budaya tabu untuk membicarakannya, yang membuat makin banyak anak yang tidak sadar akan hak dan batas tubuh mereka sendiri. Belum lagi sistem hukum dan sosial yang belum sepenuhnya melindungi korban, terutama anak-anak, seperti disurut Komnas Perempuan pada tahun 2024. Jadi faktor dari kekerasan seksual ini berlapis-lapis, dari individu, budaya, bahkan sampai sistem yang ada di sekitar kita. Seksual itu nggak cuma soal luka fisik, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang sangat kompleks. Penelitian juga menemukan 3 kondisi mental yang paling sering dialami oleh penyintas, seperti PTSD, kecemasan, depresi. Studi lain juga menunjukkan pola perilaku seperti rasa takut berlebihan, kesedihan berkepanjangan, rasa malu, menyalahkan diri sendiri, susah tidur, sampai menarik diri sendiri dari sosial dan lingkungan. Dampaknya merembet ke keseharian juga. Konsentrasi bisa menurun, motivasi belajar dan bekerja hilang, dan korban bisa jadi susah percaya pada orang lain. Penelitian pada anak dan remaja korban kekerasan seksual bahkan menemukan skor lebih tinggi pada masa penarikan diri dan masalah sosial. Penting dicatat, meski mayoritas penelitian fokus kepada perempuan dan anak perempuan sebagai fokus utama, sebagai korban, riset dari jurnal juga menegaskan bahwa laki-laki yang juga bisa jadi korban. Dampaknya nggak bisa dilihat sempit dari satu sisi saja, dari satu gender saja, tapi harus dari 2 gender. Tapi fenomena ini juga berakar dari struktur sosial yang menyimpang. Nah, terus gimana cara mencegahnya? Kuncinya itu di pendekatan yang melibatkan 2 gender sekaligus, bukan hanya satu pihak. Penelitian lingkungan kampus menunjukkan bahwa sikap kekerasan seksual itu sangat dipengaruhi oleh tingkat edukasi. Makanya dibutuhkan program pendidikan yang lebih inklusif, yang lebih pas untuk semuanya. Journal of Family Violence juga menegaskan bahwa kekerasan seksual bukan hanya sekedar masalah individu, tapi juga cermin ketimpangan kuasa, konstruksi, dan juga maskulinitas yang bermasalah di masyarakat. Karena itu, edukasi juga perlu menyasar laki-laki dan perempuan di sekolah maupun di tempat kerja. Sejalan dengan itu, pemahaman kesetaraan gender yang baik pada laki-laki maupun perempuan berkaitan erat dengan penerapan strategi pencegahan di tingkat komunitas. Strateginya bisa berupa penguatan pendidikan kesetaraan gender di sekolah, peran keluarga dalam membangun relasi yang setara, pemberdayaan teman sebagai agen edukasi, sampai membangun ruang aman di lingkungan komunitas. Program diskusi publik dan psikoedukasi berbasis komunitas juga terbukti efektif meningkatkan pemahaman dan mengurangi kecenderungan menyalahkan korban. Jadi, pencegahan kekerasan seksual butuh pergeseran cara pandang dari sekedar reaktif dan individual menjadi upaya kolektif yang melibatkan semua pihak. Tujuannya hanya satu, menciptakan lingkungan yang aman, setara, dan bebas kekerasan untuk semua tanpa memandang jenis kelamin. Terima kasih banyak telah menonton video psikoedukasi kami. Kami dari kelompok 1 kelas psikologi forensik. Semoga apa yang kami ajarkan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian.
Saya Lintang dan teman saya Joseph Putra pamit undur diri. Jangan lupa like and subscribe.